Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar maritim, transportasi, dan logistik dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizkolo Sentro Wahyu Sugiarto dengan NIM 12032300003 dari program studi informatika dan kelas IF 0302. Topik bahasan dari video presentasi kali ini adalah mengenai perkembangan transportasi di Indonesia dan juga mengenai teknologi transportasi di era sekarang. Perkembangan transportasi di Indonesia. Sebelumnya, apa sih fungsi transportasi? Fungsi transportasi itu sendiri adalah memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, melancarkan arus barang maupun arus manusianya, menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah, menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Secara garis besar, transportasi dibagi menjadi 3 moda, tergantung di mana moda transportasi tersebut digunakan. 3 moda transportasi tersebut ialah transportasi darat, laut, dan juga udara. Berikut adalah penjelasan dari berbagai moda transportasi tersebut. Yang pertama adalah transportasi udara. Transportasi udara adalah merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat terbang sebagai alat angkutan, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya, di mana pesawat udara yang dimaksud dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi yang canggih. Yang kedua ada transportasi darat. Transportasi darat merupakan mode transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan mode transportasi lainnya seperti transportasi udara dan transportasi laut. Yang ketiga ada transportasi laut. Transportasi laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di lautan. Transportasi laut itu sendiri punya beragam fungsi tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Lalu penyebab perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi dipengaruhi oleh budaya luar dan budaya geografis, di mana budaya luar adanya pengaruh budaya dari luar, seperti budaya dari Eropa, India, dan budaya Indo-Cina membuat perkembangan transportasi di Indonesia meningkat dengan pesat. Adapun kondisi geografis, dampak perkembangan teknologi transportasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Dan berikut adalah perkembangan sebelum era industrialisasi. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, penemuan roda ditemukan. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, kapal pertama kali dikembangkan. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, kuda sebagai alat transportasi yang umum digunakan oleh orang-orang ya. Pada tahun 1769, mobil dengan mesin tenaga uap pertama kali diciptakan. Dan pada tahun 1790, sepeda pertama kali ditemukan. Di sini berlanjut pada tahun 1801, lokomotif uap pertama ditemukan. Pada tahun 1867, sepeda motor berbahan bakar minyak pertama kali diluncurkan. Pada tahun 1879, kereta api listrik pertama dikembangkan. Pada tahun 1926, roket berbahan bakar cair pertama diluncurkan ke luar angkasa. Dan pada tahun 1953, kapal digerakkan dengan tenaga nuklir pertama kalinya. Perkembangan teknologi transportasi darat di Indonesia.
Pada tahun 1893, sepeda motor pertama tiba di Indonesia dan mengaspal di jalanan Indonesia. Pada tahun 1902, sepeda motor Minerva buatan Belgia terlihat pertama kali di Indonesia. Pada tahun 1969, pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Cikarang, Indonesia. Pada tahun 1971, PT Federal Motor mulai merakit sepeda motor dengan komponen impor. Berikut adalah gambaran transportasi darat dari masa ke masa yang selalu mengalami modernisasi, perbaikan pelayanan, dan peningkatan performa mesin untuk menunjang kenyamanan, keefisiensian dari transportasi tersebut. Lalu kita berpindah ke perkembangan teknologi transportasi air di Indonesia. Perusahaan pelayaran pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1890 oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau biasa disingkat KPM, dan merupakan satu-satunya perusahaan yang oleh pemerintah Belanda diberikan hak monopoli di bidang pelayaran di Indonesia. Selanjutnya digantikan oleh Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA, namun dibubarkan pada tanggal 28 April 1952. Digantikan oleh PT Pelni pada tanggal 28 Februari 1952 dan 19 April 1952. Presiden Direktur PT Pelni yang pertama bernama Makmun Sumadi Praja. Berikut adalah kapal-kapal yang dimiliki oleh PT Pelni, diantaranya kapal motor Kerinci, kapal motor Wilis, dan kapal feri cepat jetliner. Berikut adalah gambaran perkembangan transportasi air dari masa ke masa yang awalnya bertenaga manusia, berkembang menjadi kapal layar, menjadi kapal uap, dan sekarang banyak yang menggunakan kapal dengan bertenaga mesin diesel. Adapun dari sektor militer, kapal selam, di mana di Indonesia sendiri kapal selam pertama didatangkan pada tahun 1981 oleh Tentara Nasional Angkatan Laut, dan kapal selam pertama tersebut diberi nama KRI Cokro dengan nomor lambung 401. Lalu kita berpindah ke perkembangan teknologi transportasi udara di Indonesia. Pesawat terbang jenis Antoniet diangkut ke Surabaya menggunakan kapal laut pada tanggal 18 Maret 1911. Kitschkoeler, seorang Belanda, mendemonstrasikan pesawat tersebut terbang di Pasar Turi, Surabaya, menjadi penerbangan pertama bermotor pertama di Indonesia. Demonstrasinya dilanjutkan ke Semarang, Yogyakarta, dan Medan. Beberapa waktu kemudian Batavia dan Solo menyusul. Melihat adanya prospek yang baik bagi penerbangan sipil maupun militer di Indonesia, maka pada tanggal 1 Oktober tahun 1924 sebuah pesawat jenis Fokker F-7 milik maskapai penerbangan Belanda mencoba melakukan penerbangan dari Bandara Schiphol Amsterdam ke Batavia. Berikut adalah gambaran dari masa ke masa di mana tahun 1913 pesawat pertama diciptakan. Dan ini adalah tahun 1935 pesawat penumpang pertama diciptakan oleh maskapai oleh pabrikan McDonnell Douglas. Dan ini adalah pesawat tempur pertama milik Indonesia yang diberi nama Sikumbang. Dan pada tahun 2000, Indonesia memiliki pesawat kepresidenannya sendiri dari pabrikan Boeing dengan tipe Boeing Business Jet 2. Kesimpulannya adalah salah satu faktor utama yang mengubah masyarakat kita saat ini adalah teknologi transportasi. Dengan kemajuan terus-menerus di bidang ini, kita dapat mengharapkan mobilitas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknologi transportasi. Maaf apabila Anda merasa kurang dalam penjelasan saya. Saya Wahyu Sujarto, pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.